Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Jika ada yang sakit, semoga segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Yuk, kita di sini sama-sama belajar, jadi jangan takut untuk bertanya. Silakan jika ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar di bawah ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan garis lurus untuk kelanjutannya atau episode yang kedua ya. Kemarin ada contoh 1 yang A. Terus kita kemudian lanjut ke contoh yang kedua atau yang B. Contoh yang kedua yaitu tentukan persamaan garis melalui 2,1 dan sejajar dengan garis 2x plus 3y min 5 sama dengan 0. Oke. Dari pertanyaannya yaitu sejajar. Jadi yang pakai yang B yang sebelah sini ya. Oke. Biar tidak bingung, maka kita tulis dulu persamaannya. Dua x plus 3y min 5 sama dengan 0. 2x samanya 2x plus benar sama aja 2x plus 3y min 5 sama dengan 0. Kemudian melalui titik dua koma satu. Jadi untuk persamaan ini kita bisa mengetahui A-nya berapa? Kecil. A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan 3. Kemudian C-nya sama dengan C ini atau konstanta sama dengan negatif 5. Kemudian dari yang titik dari yang titik bisa kita dapatkan yaitu x1 sama dengan 2, y1 sama dengan 1. Kemudian setelah itu kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah ax plus by sama dengan ax plus by sama dengan ax1 plus by1. Dari persamaan ini bisa kita substitusikan A-nya sama dengan 2. Jadi 2x
ditambah B-nya 3, jadi 3Y ya, 3Y. Kemudian C-nya sama dengan negatif 5. Di sini tidak ada C-nya di rumusnya ya. Yang sama dengan A-nya kita substitusi yaitu 2. Dan X1-nya sama dengan 2. Jadi 2 dikali 2. Ini kita kurung dulu biar enggak lupa. Kemudian ditambah B1, B-nya itu 3 dikali Y1-nya itu 1, berarti dikali 1. Kemudian kita kurung. Oke, sampai sini sudah paham ya. Selanjutnya kita 2x plus 3y kita tulis dulu karena tidak ini ya, karena belum bisa dioperasikan. Terus sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, sampai sini udah bisa ya. Kemudian ditulis kembali karena belum bisa dioperasikan. 2x plus 3y sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Ini ya. Oke, kemudian dari sini kita bisa kita hapus dulu yang ini biar gampang. Biar ada space gitu ya. Nah, kita space-nya hilangkan saja biar tidak memakan tempat ya. Oke. Karena kita mencarinya X-nya, kita pindahkan posisi dari ruas kiri ke ruas kanan, atau kedua ruas kita kurangi dengan 2x ya. Coba kita kurangi dengan 2x, jadi 2x dikurangi 2x sama dengan 7. Ini 2x, 2x. Nah, ini plus 3y nya jangan lupa ditulis karena saya tadi lupa. Oke, kita udah tulis seperti ini, jadi 2x dikurangi 2x jadikan 0, itu sisa 3y sama dengan 7 min 2x gitu ya. Oke, sampai sini paham ya. Ruas dibagi, kita tulis biar tak lupa. Oke, sampai sini paham ya. Oke, kita kurangi dulu size nya biar cukup ya. Oke, sampai sini kita bisa mencari y nya. Tujuannya kita mencari gradien, yaitu ada x nya, tapi y nya masih tinggal y saja gitu ya. Jadi y di sini kita tulis y kedua ruas kita tulis y saja, nanti kedua ruas kita bagi dengan 3, y sama dengan 7. insert dulu equation
baru kita masukkan 3 bukan 7 dibagi 3 kan ya, 200 dibagi 3 di Y-nya ini juga dibagi 3 gitu ya. Nah, Y dibagi 3 ya. Kita tulis seperti ini saja ya. 3 Y-nya, 3 Y-nya. Biar enggak jadi terus ini nanti kita bagi 3. Terus kita kurangi 2 dibagi 3 X. Oke, sampai sini udah paham ya. 3 nya dibagi 3 berarti tinggal G gitu ya maksudnya. Saya seperti itu, tinggal Y saja. Y sama dengan 7/3. Bisa kita tulis 7/3 saja. Ini masih kita tulis sama saja karena dirubah ke pecahan desimal pun nanti hasilnya nanti di soalnya ini kan di soalnya ternyata kita disuruh cari persamaannya ya, persamaannya dimaksud berarti persamaannya saja, jadi tidak sampai ke Y gradiennya, maaf berarti kita mencari persamaannya, jadi tidak sampai sini, tidak sampai sini ya, sampai sini saja udah benar sebenarnya ya. Jadi di persamaannya kita nolkan, di sebelah kanannya kita nolkan, sebelah kirinya ada operasi, jadi X nya kita rubah, jadi gini aja, yang negatif 2X kan di kanan itu kan negatif, kalau dipindah di kiri jadi positif ya, jadi positif 2X. Terus 3Y nya masih tetap ya, 3Y nya masih tetap di plus 3Y gitu ya. Terus 7 nya jika dari kanan itu positif dipindah ke ruas kiri jadinya negatif, jadi negatif 7. Terus kita tulis sama dengan 0. Nah ini hasilnya gitu ya. Sampai sini udah paham ya, semoga udah paham ya. Kita lihat dulu hasilnya, 2X plus 3Y dikurangi 7 sama dengan 0 ya. Setelah kita cari seperti itu. Oke. Maaf tadi kelupaan apa yang kita cari. Kita lanjutkan ke yang C, persamaan garis lurus. Nah ini tujuan kita yaitu materi persamaan garis lurus. Tapi walaupun ada materi gradien, sejajar dan tegak lurusnya garis, di situ juga penting. Biasanya ada soal seperti itu soalnya. Sekarang kita masuk ke persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus di sini ada 3 contoh gitu ya.
3 contoh. 3 rumus, 3 contoh gitu ya. Yang pertama, persamaan garis yang bergradien M dan melalui A X1, Y1 dicari dengan rumus Y min Y1 sama dengan M atau gradien X dikurangi X1 ya. Terus yang kedua, jika ada persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu titik A X1, Y1 dan B X2, Y2 dicari dengan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 X2 dibagi 2 X2 dikurangi X1 dikali X dikurangi X1 itu kalau melalui dua. Terus yang ketiga, persamaan garis yang bergradien M dan melalui 0, C dapat dicari dengan rumus ini bukan 0, ini O. Melalui O, C dapat dicari dengan rumus Y sama dengan MX plus C. Oke. Contoh saja, langsung kita ke contoh. Ini contoh yang pertama ya. Untuk yang tadi, untuk rumus yang ini, karena ada sebuah gradien ya, ada sebuah gradien di sini kan gradien M ya kan, gradien M. Di sini bergradien 2 terus melalui satu titik, melalui titik A X1, Y1. Di sini ada A negatif 3,5. Jadi bisa kita cari dengan cara kita masukkan persamaan umumnya terlebih dahulu. Y sama dengan MX plus C. Oke. Kenapa kok sama kayak ini? Nah, kenapa sama? Juga pakai rumus yang bisa pakai rumus yang atas, bisa pakai rumus yang bawah. Jadi sama saja. Pakai rumus yang atas atau rumus yang bawah ternyata sama saja gitu ya. Kan juga sama kalau kita lihat soalnya, persamaan garis yang bergradien M dan memilih O, C ya. Jadi sama rumusnya. Bisa pakai rumus yang atas, yang A atau yang C. Oke, setelah kita masukkan persamaan umumnya, rumusnya, karena M sama dengan 2, gradiennya itu adalah 2, maka Y sama dengan 2-nya MY sini kita substitusi jadinya 2X plus C. Nah, sampai sini udah paham ya. Ini udah paham. Terus lanjut ke persamaan melalui A min 3,5. Ini min 3 ini sebagai X1, terus 5 ini sebagai Y1. Jadi Y sama dengan 2X plus C. Ya. Kita masukkan atau kita substitusi Y nya, karena di sini apa ya namanya, di sini kita mencari C-nya teman-teman. 5 ini dari Y-nya ya, dari Y-nya. 5 kita substitusi, kemudian 2 dikali X ya. Di sini X-nya kita substitusi yaitu negatif 3 ditambah
C ya, kita berarti nyari C nya ternyata. Kita nyari C nya atau konstantanya, jadi 5 masih tetap ya 5. Oke, kita lanjutkan di pakai PowerPoint saja. 5 sama dengan 2 dikali min 3 plus C. Kita tulis 5. Bentar, underline 5 sama dengan 2 dikali min 3. 2 kali negatif 3. Kemudian plus C. Setelah sampai sini kan udah paham ya sampai sini ya. Untuk mencari C nya, kita tulis dulu di sini 5. Yang 2 kali negatif 3 kita operasikan, jadinya negatif 6. Kemudian plus C. Sampai sini kita bisa tahu hasilnya ya. C sama dengan C sama dengan, jadi kan hubungannya komutatif gitu ya, bisa ditebak. Atau kalau kalian nggak pengen pakai dua ruas dibagi, di dua ruas dikurangi 6, ini bisa dua ruas kurangi 6 gitu. Coba dua ruas seperti ini bisa, enggak salah juga, benar. Oke, kita bisa seperti ini. C nya kita hapus dulu, kita bisa tulis 5 dikurangi 6, 5 dikurangi 6 sama dengan plus kurangi. Nah, kita akan menghilangkan 6 gitu ya, berarti dikurangi 6 ditambah 6 gitu ya, ditambah 6 tambah ya, 14 plus 6, jadi kita tambah ini plus 6, jadi negatif 6 ditambah 6, hasilnya kan habis ya, kita kan mau menghabiskan yang negatif 6, terus plus C. Nih, sampai sini udah paham ya. Terus kita tulis lagi 5 plus 6 ini sama dengan 11, sama dengan negatif 6 ditambah 6 kan habis, sisa C, jadi C nya sama dengan 11 seperti kita lihat pada contohnya. C nya sama dengan, setelah itu kita masukkan ke persamaannya, itu Y sama dengan 2X plus C. Y sama dengan 2X plus C, ini persamaannya kita substitusi, kita akan masuk tetap dengan X sama dengan 2X plus C nya kan 11, jadi ini hasilnya, ini hasilnya nah ini setelah kita substitusi C nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh 2.
Tentukan persamaan garis melalui dua titik ini, titik A 5,2 dan B sama dengan B nya ini negatif 3,4. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Kita hapus dulu. A 5,2 titiknya kan A, titiknya itu A 5,2 dan bisa tulis biar ini biar rapi. Nggak bisa. Yang diketahui ini ya. Dan titik yang kedua B nya negatif 3,4, negatif 3 negatif 3,4. Jadi kita bisa tahu X1 nya berarti berapa. X1 berapa, X1 nya sama dengan 5. Terus X2 nya dengan negatif 3. Kemudian Y1 sama dengan 2. Kemudian Y2 sama dengan 4. Oke, sampai sini udah bisa ya. Terus yang ditanya apa? Terus yang ditanya apa? Yang ditanya adalah persamaan garisnya. Berarti persamaan garis ini kita bisa memakai rumus yang B. Nah, pakai rumus yang B. Rumus yang B itu yang ini ya. Dengan garis yang melalui dua titik. Pakai rumus itu. Oke, kemudian kita masukkan rumusnya. Y min Y1 Y banyak ya. Y min Y1 sama dengan sebentar mana equation ya.
Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Terus X dikali X min X1. Seperti ini, rumusnya seperti ini. Nah, kita lanjut di sini dulu. Mungkin udah bisa. Ini udah gampang gitu ya. Oke, dari Y1 kita substitusi ya. Y1 nya tadi berapa? Negatif 2. Kita lihat di sini Y1 nya yang atas, yang sebelah sini. Y1 nya 2 ya, bukan negatif 2 karena itu kan pengurangan, jadi 2. Y1 nya 2. Terus Y2 nya berapa? Y2 nya 4. Terus dikurangi Y1 jadi 2 berarti dikurangi 2. Terus X2 nya itu negatif 3, maka ya X2 nya negatif 3, kemudian dikurangi X1. X1 nya berapa? 5, jadi dikurangi 5. Sampai sini sudah paham ya. Kita lanjutkan. Y dikurangi 2 masih tetap. Terus kini kok kita operasikan 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Terus yang bawah negatif 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 8. Terus dikali X dikurangi 5. Oke, sampai sini paham ya. Oke, untuk menghilangkan 8 di ruas kiri, maka kita di ruas kanan negatif sebagai pembagi ya, ini sebagai pembagi di ruas kanan negatif 8 ini kita bisa hilangkan, bisa kita samakan samaannya dengan cara negatif 8 ini sebagai pengali di ruas kiri gitu ya. Sini kan pembagi dia di ruas kanan, jadi pengalinya Y kali Y min 2 gitu ya. Terus kini tetap jadinya kan hilang negatif 8 nya, jadi ditulis 2x 2 kali x kurangi 5. Oke, kalau sudah sampai di sini kita bisa pakai sifat distributif ya. Distributif itu negatif 8 dikali y, kemudian negatif 8 dikali negatif 2 gitu ya. Negatif 8 kali y berapa? Negatif 8 y. Negatif 8 dikali negatif 2 plus 16. Kemudian 2 dikali X itu berapa? 2X. Terus 2 dikali negatif 5 negatif 10. Kemudian sampai sini udah paham ya. Sampai sini udah paham, maka lanjut. Kita oke, ini dilewati satu langkah. Jadi kita tulis biar enggak ya, biar paham. Kita tulis karena di situ dilewati satu langkah ya. Kita tulis negatif 8y plus 16. Negatif 8y plus 16 sama dengan 2x min 10. 2x min 10. Sampai sini kita pindah ke kiri semua dan yang sebelah kanan kita nolkan. Jadi negatif 8y kita tulis dulu. Kita tulis. Kemudian karena di sini ada yang ada variabelnya ini x nya kan di sini positif, kita rubah ke ruas kiri ya, nih
negatif. Jadi negatif 2x ya. Plus 16 kita tulis tetap karena dia tadinya sebelah di ruas kiri dan masih di ruas kiri ya. Kemudian negatif 10 kita rubah posisi di sebelah kiri. Atau kita pindah ke ruas kiri karena tadinya negatif dirubah ke ruas kiri jadinya positif plus 10 terus sama dengan 0 di kanan kita 0 kita 0 kan. Oke, sampai sini kita bisa lihat ada yang bisa dioperasikan, yaitu plus 16 itu ya. Kita tulis dulu biar enggak, kita susun negatif 2x nya kita tulis dulu biar variabelnya kan urutannya dalam aljabar itu kan kalau setelah x baru y ya gitu ya, kalau setelah y baru z kalau ada z nya. Jadi kita tulis 2 negatif 2x kemudian negatif 8y plus 16 ditambah 10 jadi plus 26 terus sama dengan 0. Oke, sampai sini paham ya. Lanjut kita bisa sederhanakan ini ya. Kita bisa sederhanakan kedua ruas dibagi berapa? Negatif 2 gitu ya. Kita sederhanakan. Tapi kalau kita lihat dulu permintaannya, oh ya permintaannya x nya itu positif gitu ya, bisa dibagi negatif 2 gitu ya permintaannya kan. Negatif 2 ya, negatif 2x dibagi negatif 2 jadinya berapa? X ya. Kemudian negatif 8y dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi kita tulis positif. 8 dibagi 2 itu 4. X-nya masih tetap. Kemudian plus atau minusnya nanti dulu. Kita lihat dulu. 26 dibagi negatif 2 berarti hasilnya negatif karena positif dibagi negatif kan negatif ya. Terus 26 dibagi 2 berapa? 13. Oke. 13 sama dengan ya, kita compare hasilnya di sini. Kita lihat apakah sama dengan hasilnya di sini. Ada yang tidak sama kan? Sama. Kita lihat x plus 4x x plus 4y dikurangi 13 sama dengan 0. X maaf ini 4y ya. Tadi jalan terus ini variabel y di sini y. Jadi x plus 4y dikurangi 13 sama dengan 0. Jadi di sini x plus 4y dikurangi 13 sama dengan 0. Jadi hasilnya sama gitu ya. Oke, setelah ini kita udah masuk ke contoh yang kedua. Kita masuk contoh ketiga. Oke, ini sama kayak yang tadi. Tentukan persamaan garis sisi melalui 3,5 dan gradian 2. Sebenarnya ini kalau di buku ada contoh. Di buku ada banyak soal seperti ini. Cuma kenapa yang ditulis yang enggak? Oke, ini hampir sama kayak tadi. Kita dapat x, y ya. X1 sama. Tapi kalau
kita lihat di sini sama rumus pakai ini, itu kan nggak ada y1 sama x1 nya, jadi x sama y saja, jadi kita x-nya itu sama dengan 3, y-nya sama dengan 5, dan gradiennya m-nya itu 2. Jadi dengan rumus, kita masukkan rumusnya dulu. Y sama dengan mx plus c. Y sama dengan m yang kita substitusi yaitu 2, kemudian x kita tulis sama ya, terus ditambah c. Karena garis melalui 3,5 maka harus dipenuhi y-nya berapa? Ini x-nya, ini y-nya. Y-nya berapa, Pak? Y-nya 5. Dari rumus ini kita substitusikan 5 di sini ya. Oke. Y-nya sama dengan 5. Kemudian 2 kita masih sama ya. Di sini sama. 2 di sini 2. Masih sama. Kemudian dikali x-nya ini kan 3 ya. Ini ada 3. Kita substitusi jadi dikali 3 ditambah c gitu ya. C nya kan yang dicari kayak tadi gitu ya. Nah, kita sudah dapatkan 5 sama dengan 2 kali 3 plus c, terus 5 nya masih tetap 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah c gitu ya. 2 kali 3 itu 6 tambah c. Kemudian C-nya bisa kita ketahui atau bisa kita dapatkan. Jadi 6-nya kita pindah ruas. Pindah ruas dari kanan ke kiri. Hasilnya jika di sana positif 6, kalau dipindah ke kiri jadi negatif 6. 5 dikurangi 6 jadi kan tinggal sisa negatif 1 ya. Jadi C-nya negatif 1. Kita masukkan persamaannya, y sama dengan 2x plus c, dan c-nya kita ganti negatif 1. Jadi kita dapat menghasilkan dari soal yaitu persamaan garis yang melalui 3,5 dan bergradian 2 yaitu y sama dengan 2x min 1. Oke, sampai situ ini soal sebenarnya. Kalau ini soal tapi salah format saja dalam penulisan. Terusnya di sini ada di halaman 100, ini kan 146. Masuknya harusnya ke 147. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian video untuk pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat, dan jika ada salah kata maupun tulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah.